Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah metode numerik ya. Ini mata kuliah ini terdapat di jurusan teknik mesin. Mungkin ada di jurusan yang lain ya. Tapi di jurusan teknik mesin itu ada mata kuliah namanya metode numerik. Nah, pada sesi kali ini ya saya akan bahas mengenai penentuan akar-akar persamaan ya, yang memiliki 5 metode. Salah satunya itu bisection method atau metode bagi dua. Ini pada sesi kali ini ya, itu cara langkah-langkahnya ya dalam penggunaan bisection method ya atau metode bagi dua ini. Yang pertama teman-teman nih, saya lihat nih catatan saya ketika kuliah. Itu yang pertama teman-teman harus tentukan XL sama XU nya dengan syarat ya, fungsi XL sama XU nya itu harus kurang dari 0. Berarti teman-teman nanti bisa dibilang cari angka sembarang lah, 2 angka sembarang ya, dimasukin ke fungsinya. Ketika fungsi tersebut dikali ya, itu kurang dari 0. Nah terus habis itu teman-teman cari rata-rata. Habis itu langkah kedua teman-teman cari rata-ratanya ya, XL plus XU bagi 2 udah dapat. Nah teman-teman sekarang cari sebuah ya untuk mencari nilai baru. Ini kan buat iterasi kedua ya, ini kan baru iterasi pertama ya. Nah ini cari buat nilai iterasi keduanya, teman-teman lakukan perkalian antara fungsi XL dikali fungsi XR. Nah nanti teman-teman lihat ada 3 kemungkinan teman-teman. Ketika fungsi XL dikali fungsi XR kurang dari 0, maka nanti nilai XU nya itu sama dengan XR. Tetapi jika nilai XL dikali fungsi XL ya dikali fungsi XR itu lebih dari 0, maka XL sama dengan XR. Sebaliknya ya, jika fXL fungsi XL dikali fungsi XR sama dengan 0, maka XR ini ya, XR nya itu nilainya ya atau hasilnya, akarnya. Nah jika teman-teman nggak dapat ya, jika teman-teman nggak dapat sama dengan 0, nah teman-teman bisa lanjutkan lagi di cara keempatnya nanti di iterasi kedua. Tadi kan iterasi 1 ya, iterasi 1 tuh sampai sini aja, sampai nemuin nilainya berapa gitu ya. Nah sekarang teman-teman lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua ya, dengan kemungkinan tadi ketiga tuh kan teman-teman dapatkan, misalkan langkah ketiga tuh XL sama dengan XR ya tadi ya. Berarti itu namanya nih yang B, berarti fungsi XL dikali fungsi XR itu lebih dari 0. Nah berarti lakukan perkalian lagi ya, sama ya. Hitung dulu ratanya ya, pakai XR tadi, XL baru sama XU lama, cari rata-ratanya buat dapat XR 2. Sama kayak tadi, lakukan perkalian lagi, XL ya, fXL yang tadi ini dikali fXR yang kedua, dapatkan X nilai baru. Nah sekarang iterasi kedua sama iterasi lanjutnya ke bawah ya, teman-teman nantinya harus hitung namanya error antara XR baru ya dikurang XR lama dibagi XR baru. Nah ini saya buat 2 kurang 1 ya biar mudah lihatnya. Nah iterasi 2 udah selesai nih sampai sini nih, iterasi 2 udah selesai. Nah sekarang teman-teman misalkan diminta oleh Pak dosen ya, atau Bu dosen atau guru, itu diminta errornya kurang dari 2%. Berarti teman-teman kalau misal error ini misalkan 10% ya, kan nggak kurang dari 2% teman-teman ya. Teman-teman lanjut lagi iterasi ketiga dengan langkah yang sama ya. Nah ini baru penjelasan langkah-langkahnya aja udah pusing ya. Oke kita lanjut aja ya, kita coba ini, mudah-mudahan kita bisa ya. Nah saya punya di sini namanya sebuah persamaan fungsi fx ya, itu persamaannya tuh pangkat 3. Nah untuk penggunaan bisection method ini teman-teman bisa digunakan pada pangkat yang lebih tinggi ya, tetapi tentunya ini harus memakai pemrograman ya, karena kalau misalkan kita menggunakan hitung-hitungan biasa ya, lama teman-teman, jauh teman-teman ya, makin lama waktu yang didapatkan. Nah sekarang kita udah punya fungsi ini. Sekarang teman-teman yang tadi langkah pertama tentukan nilai sembarangnya, 2 nilai sembarang.
XU sama dengan XL ya, XU dan XL maksudnya ya. Nah tentunya XU itu X upper ya, atau nilai atas, XL aja lah, X lower ya, atau nilai bawah. Teman-teman bisa bebas angkanya. Kalau saya biasanya pakai yang 0, soalnya mudah ya, tinggal ganti 0 ya, XL 0. Nah sama teman-teman tentukan juga apa XL nya misalnya 0. Nah teman-teman langsung masukin, berarti FXL ya, kan XL 0 ya, ini berarti ganti 0 ya, berarti fungsi ini X nya ganti 0 ya. 4 dikali 0 pangkat 3 ya, langsung aja saya ya, 15 dikali 0 pangkat 2 ditambah 17 dikali 0 dikurang 6. Nah teman-teman dapatkan FXL nya itu adalah negatif 6. Nah saya simpan, tandain, ini juga tandain, nanti kepake soalnya ntar. Nah sekarang teman-teman cari lagi XU nya, teman-teman kira-kira berapa? Nah saya kira-kira misal 3, XU nya 3. Ini bebas ya, XL sama XU nya ya. Sekarang teman-teman cari nilai FXU nya berapa. FXU berarti 4 pangkat 3, 4 kali 3 pangkat 3 ya, dikurang 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 dikurang 6. Nah teman-teman dapatkan jawabannya itu, sebentar ya. Nah teman-teman dari hasil ini didapatkan ya, itu hasilnya bernilai 18. Ini FXU ya. Nah ini jangan lupa disimpan ya, ketandain aja kotak, nggak dibulet-bulet. Nah sekarang sesuai langkah pertama ya, itu adalah ketika dikalikan harus 0, harus 0 kurang dari 0. Oke, berarti kita coba kalikan ya, kita bawahkan dulu. FXL dikali FXU harus kurang dari 0 ya. Ini syarat ya teman-teman ya, buat cek syarat, cek syarat. Nah, sekarang kita lihat FXL tadi min 6 dikali 18 kurang dari 0. Coba teman-teman, kalau teman-teman hasilkan ya, ini dapatkan hasilnya bernilai min 108 kurang dari 0. Nah ini berarti bener nggak teman-teman, min 108 kurang dari 0 negatif ya, kurang dari 0, berarti benar ya, memenuhi syarat. Berarti secara langsung kita bisa tambahin di awal nih, berarti tebakan kita ya ini udah benar. Nah sekarang kita bisa bilang bahwa ini ya iterasi 1. Nah kalau misalnya tebakan kita salah, jangan kita pasang iterasi 1 dulu, nanti kita banyak coret-coretannya. Nah jadi kan enak nantinya apa di lembar ujian ya. Oke, ini iterasi 1. Selanjutnya kita udah dapat nih nilainya. Sekarang adalah menghitung rata-ratanya. Tadi angka 1 ya, angka 1 ya, sampai situ. Sekarang angka 2. Angka kedua kita hitung rata-ratanya. XR ya sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. Nah sekarang kita lihat XL nya tadi kita dapat berapa tuh, 0 ya, 0 sama 3 ya. XL 0 tambah 3 dibagi 2. Nah teman-teman coba lihat nih, yang saya tandainya XL sama XU kepake lagi nantinya ya, jadi jangan lupa ditandain. Berarti didapatkan itu adalah 1,5. Berarti kita bisa bilang ya di sini XR, jangan lupa tambahin 1, jangan XR aja, ntar bakal gimana ya teman-teman ya, bakal jelimet ntar ke depannya ya. Nah, jadi kita tambahin aja XR 1 sama dengan 1,5, simpan. Jangan lupa setiap kita dapat angka baru ya kayak gini 1,5 misalkan ya, kan tadi kan 0 sama 3, nah ini ada 1,5 nih baru nih. Nah jangan lupa kita buat fungsinya, nanti bakal kepake.
Kita buat aja dulu ya. Nanti bakal kepake di mana kita lihat. 4 dikali 1,5 pangkat 3 ya. Masukin ke persamaan awal ya. Fungsi ini ya. Ini fungsi umum dari sini teman-teman. Masukin aja ntar ya. Nanti kalau teman-teman ada soal lagi, persamaannya beda lagi, nah teman-teman sama kayak gitu, masukin aja gitu ya. 4 kali 1 pangkat 5 dikurang 15 kali 1,5 pangkat 2 tambah 17 dikali 1,5 dikurang 6. Nah teman-teman dapatkan ya fx1. Ini simpan, jangan lupa ya, jangan lupa disimpan. Nah fx1 sama dengan teman-teman dapatkan itu adalah negatif 0,75 ya. Nah ini simpan juga. Ingat ya, x1 1,5 sini ya, berarti ya 1,5, x ganti 1,5 semuanya ya. Nah dapatkan nilainya itu 0,75 negatif. Sekarang ya kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah, nah nih, fxl dikali fxr buat nyari 3 kemungkinan ini. Nah kita cari yuk. Berarti fxl dikali fxr itu berapa nilainya ya kira-kira ya. Nah tadi kita dapat nih fxl ya, ada nggak di atas? Nah ini dia, negatif 6 ya. Negatif 6 dikali fxr nih ya. Berarti ini kan iter 1 ya, berarti fxr 1 ini kita pasang aja 1 aja ya. Nanti soalnya bakal banyak juga ntar, ada iterasi 2, iterasi 3 dan selanjutnya teman-teman ya. Nah ini berarti min 6 dikali negatif 0,75. Nah teman-teman dapatkan itu berapa teman-teman? Min 6 kali min 0,75, teman-teman dapatkan 4,5 ya. Nah sekarang teman-teman cek syarat 4,5 itu di mana teman-teman ya? Lebih dari 0 ya, berarti yang B ya. Nah jangan lupa cek syarat ya. Berarti teman-teman bisa tulis aja di sini fxl dikali fxr itu lebih dari 0 ya, kan 4,5 nih ini kan lebih dari 0. Bentar. Nah, maka tulis aja maka XL sama dengan XR. Nah XL1 ya. Nah ini untuk iterasi kedua nantinya ya. Untuk iterasi kedua, iterasi 1 selesai sampai sini ya. Nah iterasi 1 sampai sini. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Iterasi 2. Nah, iterasi kedua tentunya teman-teman masukin apa namanya? Angka 1 ya. Tadi kan angka-angka sembarang ya. Ya kan? Sekarang kita nggak perlu angka sembarang lagi. Kita udah punya apa namanya? Angka-angka yang kita miliki tadi. Sekarang iterasi kedua kita pakai angka yang baru. Yang mana XL-nya ya. Sekarang XL-nya itu itu saja XL2 ya. Nah, XL2 itu kita pakai XR1. Nilai XR berapa di XR-nya? 1,5. Nah, aduh, gitu. 1,5. Nah, teman-teman jangan lupa cari ya fungsinya. Seperti biasa cari fungsinya. Fungsi XL2. Nah, ini tambah angka 2 boleh, nggak tambah juga nggak masalah ya. Ini saya tambah 2, takutnya ntar itu aja pusing ya. Udah ulang-ulang kali lagi saya ngomong gitu ya. Nah, sekarang kan berarti sama aja ya. 4 kali 1,5 pangkat 3 sama aja kita masukin ke persamaan awal ya. Nah ini persamaannya, kalau misalnya persamaan kayak gini gimana Kak atau Bang atau Pak? Persamaannya itu ya, persamaan soal ini teman-teman bisa bebas ya cari di mana aja ya. Misalkan dikasih dosennya beda nih, bukan yang ini ya teman-teman, tentunya langkahnya sama aja kayak gini, tetapi nanti
Bedanya nanti teman-teman masukin angkanya ke persamaan yang baru ya, atau persamaan yang dikasih oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Nah, jadi teman-teman ini cuma angka lebih mudah. Mulai ke atas dikit lagi. Nah, nih kita udah punya nih F1, kan 1,5 ya, sama ya. Itu nilainya min 0,75. Nah, sama aja ya. Ini saya tulis lagi biar teman-teman nggak bingung aja ntar. Lah, negatif 0,75 dari mana ya? Nah, dari sini ya caranya ya. Nah, sekarang XU nya gimana? Nah, XU nya gimana sekarang? XU2 kita bilang ya. XU nya sama aja. Berarti XU nya adalah 3 ya. Karena di iterasi 1 itu yang diubah adalah XR nya aja. Ya kan? Yang diubah XL nya jadi XR. Nah, makanya di iterasi kedua XU nya nggak berubah ya. Yang berubah hanya XL. Berarti ini tetap 3. Nah, karena 3 berarti otomatis teman-teman udah tahu ya. F3 ya, dari fungsi teman-teman F3 ya, F3 ya, itu buat aja fxu 2. Nah, ini yang 3 ya, buat aja kayak gini lagi ya, nggak masalah ya. Ini biar teman-teman cepat paham ya, biar saya juga semakin ngerti ya. Nah, misalnya saya ulang-ulangin ini nanti mau UTS soalnya. Oke, tambah 17 dikali 3 dikurang 6. Nah, oke, teman-teman dapatkan fxu yang kedua itu tadi kita lihat aja di jawaban yang atas ya. Kita lihat di sini itu adalah 18 ya. Kan x3 ya, f3 sama dengan 18 ya. Sama ya. 18. Oke. Selanjutnya, nah, kalau teman-teman lihat sini ya, sebenarnya teman-teman ya, kita nggak pakai lagi sebenarnya si XU di sini ya. Pakai deh sini ya. Tapi fungsinya nggak perlu kita cari lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita terus aja ya. Berarti sampai sini aja, kita ikutin aja ya SOP yang ada. Teman-teman bisa pakai cara cepat ya. Cara cepatnya teman-teman tentunya nggak perlu tulis lagi. Itu kalau tentunya teman udah paham ya, udah ngerti ya. Tadi saya baru ngeh ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Sekarang langkah kedua, kita cari XR2 nya. Nah, kita cari langkah kedua, XR2 sama dengan tentunya ya XL2 ditambah XU2 ya, yang baru nih, jangan pakai yang iterasi pertama ya. Nah, lihat ini. Nah, kita punya XL nya 1,5 ya, 1,5 ditambah XU nya 3 ya, dibagi 2, teman-teman dapatkan itu adalah 2,25. Nah, berarti teman-teman dapat XR2 nya itu adalah 2,25 ya, 2,5. Ntar terus aja sini, XR2 sama dengan 2,25. Jangan lupa disimpan ya, kita tandain aja apa nih, segitiga. Ini aja, ini akhirnya segitiga. Nah, sekarang teman-teman cari apa namanya, cari fungsi XR nya, XR2. Nah, kita pindah ke atas yuk, cari fungsi XR2. XR2 tadi kita XR2 nya dapat 2,25 ya, berarti 4 dikali 2,25 pangkat 3 ya, seperti biasa ya. Terus lagi tambah 17, ini tulis kayak gini biar teman-teman cepat paham ya, tentunya saya juga semakin ngerti. Nah, teman-teman dapatkan ya FXR2 nya itu, kalau teman-teman hitung ya, itu dapatkan adalah 1,875. Nah, berarti langkah kedua udah clear ya. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, lakukan perkalian lagi ya. Nah, berarti langkah ketiga
aku perkalian lagi antara fxl ya dikali fxr. Berapa kira-kira ya kita dapat ya? Nah, kita kali aja. Tadi fxl negatif 0,75 ya. Ini jangan lupa nih, sebenarnya kita pakai ini aja nggak masalah ya, tambahin 2 aja ya. Nah, fxl 2 berarti ini min 0,75 dikali fxr 2 1,875. Nah, ini berarti otomatis apa? Negatif ya. Negatif berarti ini kurang dari 0 ya. Nah, kita tulis aja nih sehingga nah, fxl 2 ya dikali fxr 2 itu kurang dari 0 ya, karena hasil ini ya negatif kan kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0 berarti xu sama dengan xr. Nah, ini ya. Nah, ini kurang dari 0, xu sama dengan xr. Nah, oke. Ini langkah 3 nih. Nah, ada tambahan langkah lagi teman-teman untuk bisection method. Ketika iterasi kedua ya, sampai iterasi selanjutnya teman-teman di sini harus mencari error. Nah, berarti langkah keempat nih tadi ya, teman-teman cari error. Nah, ini langkah kelima. Ini kan sama aja, ini langkah 5 ke 6 kita udah ya. Ini sama aja ke langkah 1 2 3. Nah, sekarang langkah barunya adalah langkah 4 tuh kita cari errornya. Nah, xr2 dikurang x1 per xr2 atau xr baru dikurang xr lama dibagi xr baru. Nah, ini jangan lupa nih, ini sebenarnya mutlak teman-teman ya. Mutlak tuh biar aku misalkan di sini hasil negatif ya, nanti karena dimutlakin ya berarti menjadi positif, itu kurang lebih ya mudahnya ya. Nah, oke, kita coba yuk. Berarti error yang pertama ya, error 1 sama dengan xr2 dikurang xr1 dibagi xr2 dikali 100%. Nah, berarti teman-teman cobain masukin aja ya. xr2 nya berapa teman-teman? Tadi xr2 nya dapat berapa ya? 2,25 ya, 2,25 dikurang ya, tadi kan sini ya, nih 2,25. xr1 nya itu adalah 1,5 ya. 1,5 dibagi 2,25 ya, dimutlakin dikali 100%. Nah, teman-teman kalau hitung pakai kalkulator, teman-teman di sini dapatkan di bagian sini ya, teman-teman dapatkan tuh 0,3333 ya. 3333 di banyak nih. Nah, dikali 100%. Nah, kita ambil aja dikit ya. Kita ambil aja 2 belakang koma. Berarti sama aja error 1 itu 33,3%. Nah, sekarang teman-teman lihat, misalkan teman-teman diminta oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen itu errornya harus kurang dari 20% ya. Berarti ini kan masih 33% ya. Wah, teman-teman harus lanjut lagi ke iterasi ketiga, nggak berhenti di iterasi kedua. Waduh. Berarti iterasi kedua udah selesai sampai sini. Tetapi misalkan diminta Bapak Ibu dosen harus kurang dari 2% atau kurang dari 15% atau 10%. Nah, ini masih lebih ya. Teman-teman lanjut lagi ke iterasi ketiga. Waduh, makin panjang teman-teman ya. Nah, di sini kesabaran bermain ya. Nah, sekarang seperti biasa langkah pertamanya teman-teman. Nah, di iterasi selanjutnya teman-teman nggak perlu nentuin sembarang lagi ya. Teman-teman harus sesuai sama yang dinilai sebelumnya iterasi kedua. Berarti teman-teman pakai nilai XU sama XL nya tuh harus teratur ya, nggak sembarang lagi. Berarti XL, coba lihat, yang diubah di iterasi kedua itu adalah XU nya ya kan, berarti XL sama nih.
Nah, berarti XL masih sama nih, iterasi sama iterasi ketiga, berarti XL sama. Ya, karena diubah di iterasi kedua adalah XU. XL-nya berarti 1,5. Nah, teman-teman boleh nih, mau teman-teman tulis lagi kah apa namanya fungsinya, boleh ya, tulis aja biar makin paham ya, biar makin mantap. Nah, maaf ini jadi agak lama ya videonya ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, dan saya juga bisa mengerti ya. Nah, teman-teman dapatkan ya, kita langsung lihat di sini itu min 0,75 ya. Min 0,75. Nah, kalau kita cari lagi XU-nya. Nah, sekarang ini salah, bukan di sini ya, di sini ya. Nah, nih. XU-nya sekarang. Kan diubah di iterasi kedua itu adalah XU-nya DDXR ya. Ini XL3, XU3. Sekarang XU-nya nih, lihat nih. XU-nya menjadi XR ya di iterasi kedua ya. Maka kita lihat XR di iterasi kedua itu adalah 2,25. Nah, berarti XU3-nya menjadi 2,25 ya. Menjadi baru ya. Karena di iterasi kedua XU sama dengan XR. Nah, itu aja. Sekarang kita cari lagi F2,25. Tentunya udah ada teman-teman ya, nilainya di atas di iterasi kedua. Nah, ini kita tulis aja ulang lagi biar mudah, biar cepat paham. Sebentar saya tulis dulu ya. Tambah 17 dikali 2,25 dikurang 6. Nah, berarti teman-teman ini F2,25 ya, nggak apa dah. Nah, teman-teman sini X3 ya. Dapatkan tadi berapa tuh? Di sini coba kita lihat XU3 nya itu 2,25 ya. Berarti 1,875. 1,875. Nah, langkah 1 sampai sini sudah selesai. Sekarang kita lanjut langkah 2. Langkah kedua teman-teman harus mencari XR baru ya, atau XR3. Yang mana ya? XR3 sama dengan otomatis ya, XL3 ditambah XU3 dibagi 2, berarti XL3 bukan fungsinya ya, tapi X aja ya. XL3 1,5 ya, bukan negatif 0,75, ditambah XU3 2,25 ya, dibagi 2. Nah, teman-teman dapatkan ini jawabannya ya. Itu adalah 1,875 ya. Berarti ya XR3 sama dengan 1,875. Nah, ini belum ada teman-teman yang angka barunya nih. Kita cari lagi ya. Waduh. Kita cari lagi teman-teman. Semangat. 3 berarti 4 ya, dikali 1,875 pangkat 3 dikurang 15 dikali 1,875 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1,875 dikurang 6. Nah, teman-teman kalau dapatkan hasilnya itu kurang lebih itu hasilnya adalah negatif 0,492 bla bla bla, panjang ya, kita ambil 3 aja. Nah, ini simpan, jangan lupa ya, simpan, kita segitiga aja, segitiga sama ini segitiga. Nah, sekarang udah dapat nih. Nah, ya, berarti langkah ketiga teman-teman harus mencari ini, lakukan perkalian. Nah, ini kita buat di gamut ya, belakang aja lah nak. Di belakang. Ini masih iterasi 3 ya, jangan bilang iterasi keempat nih. Iterasi keempat masih panjang. Iterasi 3. Iterasi 3. Berarti XR tadi ya. Oh iya, fungsi ya, fungsi XL dikali ini 3 ya, dikali XR3 itu berapa nilainya, kalau kita kali ya. Berarti tadi kita dapatkan ya fungsi XL nih
min 0,75 dikali min 0,49 ya. Min 0,75 dikali min 0,492. Nah, teman-teman dapatkan jawabannya adalah kurang lebih ya 0,369 bla 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 bla. Nah, ini panjang artinya. Maka ya, ini otomatis lebih dari 0 teman-teman ya. Sesuai syarat nih. Lebih dari 0. Nah, ini. Berarti teman-teman kita tulis aja lagi ya. FXL 3 dikali FXR itu nilainya ternyata lebih dari 0. Maka XL baru nantinya ya buat di iterasi keempat itu sama dengan XR. Nah, ini ntar buat di iterasi baru ya, terus saja buat di iterasi baru. Nah, iterasi keempat, nah, terus saja. Nah, tapi jangan tulis ya, ini antar bingung ntar. Lanjut ya. Nah, sekarang sama seperti iterasi kedua, ada langkah barunya, langkah tambahan ya, itu adalah kita mencari error. Kita cari error yang kedua. Berarti otomatis ya XR3 ya, kan XR baru ya, dikurang XR lama dibagi XR baru dikali 100%. Berarti XR3 kan baru ya, dikurang XR2 dibagi XR3 dikali 100%. Nah, teman-teman, kita lihat nih, tadi XR barunya berapa ya? Tadi XR barunya XR3 ya. Nih 1,875 sama XR lamanya XR2 2,25. Berarti 1,875 ya. 875 dikurang 2,25 dibagi 2,25. Ya bener ya, coba kita lihat lagi. 2,25 sama 1,875, ya benar. Wah, ini kok hasilnya undermin nih, gimana nih Pak? Undermin nih, gimana nih Bang? Wah, ini hasilnya min nih Kak, gimana nih? Gak perlu bingung karena di sini teman-teman udah mutlak di sini. Nah, makanya tadi di awal saya bilang di sini fungsinya mutlak itu nanti hasil errornya nggak min 100% gitu ya. Jadi hasilnya jadi tetap positif gitu ya. Nah, teman-teman kalau bisa lakukan ya. Nih, kalau teman-teman dapatkan hasilnya ya. Sebentar teman-teman, guys, salah ya. Ini saya salah sendiri nih. Harusnya sini 1,875 ya. Karena XR baru ya. XR baru dikurang XR lama. Maka jadi teman-teman aja udah gitu saja. Nanti teman-teman bingung ya. Aja ulang. Error 2 berarti 1,875 ya. Terus baru aja. Dikurang 2,25 dibagi 1,875 dikali 100%. Nah, teman-teman dapatkan ya, itu sama dengan nih 0,2 ya, 0,2 ini kan min ya, mutlak ya, dikali 100%. Ini sama aja menjadi 0,2 dikali 100%. Ya, ini teman-teman dapatkan hasilnya. Jadi E2 nya adalah 20%. Nah, kira-kira sampai sini udah selesai belum? Belum. Ini tergantung permintaan dari Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru, teman-teman. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen mintanya teman-teman sampai iterasi ketiga aja, berarti sampai sini udah selesai, udah clear. Ya. Akan tetapi kalau misalkan diminta Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru itu kurang dari 2%, baru error berhenti ya. Baru berhenti perhitungannya. Atau kurang dari 10% baru berhenti perhitungannya, maka ini masih lanjut nih, masih lanjut iterasi keempat. Lanjut lagi teman-teman, gas gitu kan. Nah, jadi saya sampai iterasi 3 aja ya, soalnya kalau lanjut lagi ntar bisa sampai berjam-jam teman-teman ya. Nah, ini salah satu cara penentuan akar-akar persamaan ya, yaitu caranya dengan bisection method ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan ya dari
kuliah kita hari ini. Aduh, dari yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya, sebagai sesama pelajar ya, sebagai sesama mahasiswa, sebagai sesama penuntut ilmu ya, kurang lebih itu aja. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan, atau bahkan koreksi ya, teman-teman jangan lupa untuk tuliskannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.